Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai besaran pada gerak lurus, lalu juga sudah belajar mengenai gerak lurus beraturan. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik pada gerak lurus beraturan. Ini ada sebuah ilustrasi seorang naik motor dan menempuh jarak sebagaimana dalam gambar. Di sini, ketika dia menempuh jarak 4 meter, waktu yang diperlukan sama. Waktu yang diperlukan yaitu 2 detik, sama seperti ini. Jaraknya sama, waktunya pun juga sama. Dan seterusnya pun juga sama. Nah, inilah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Jadi, jarak yang ditempuh itu sama. Nah, dari data ini, kita akan membuat 3 grafik hubungan antar besaran pada GLB. Yang pertama ada hubungan jarak terhadap waktu. Lalu yang kedua yaitu kelajuan terhadap waktu. Dan yang ketiga yaitu percepatan terhadap waktu. Di sini dari data ini, kita masukkan dalam bentuk grafik. Nah, di sini masih ada kekurangan, yaitu sebenarnya sebelum grafik di tabel yang pertama, di sini ada jarak 0 meter yang ditempuh dalam waktu 0 juga ya, masih 0 detik. Nah, baru kita buat grafiknya bagaimana. Tentunya dalam membuat grafik, kalian pasti ingat diagram Kartesian. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, bagaimana grafiknya? Mari kita gambarkan sesuai dengan data dari pengamatan ini. Nah, ini ada cara membuat grafiknya ya. Yang pertama, yaitu kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Dimana di sini sumbu X yaitu menunjukkan waktu. Sumbu X dan ini sumbu Y. Sumbu Y-nya menunjukkan jarak. Dan kemudian kita tuliskan skala angka pada sumbu X dan sumbu Y, kita sesuaikan dengan tabelnya ini. Jadi ini skalanya berapa jarak antar titik-titiknya. Nah, agar lebih mudah, kalian dapat menggunakan kertas milimeter block atau buku streaming kecil-kecil, memudahkan kalian dalam membuat skalanya seperti ini. Nah, ini dapat kita lihat ya, jadi jarak setiap kotak ini yaitu 2. Di sini juga sama. Nah, lalu kita beri titik yang menunjukkan pertemuan antara sumbu Y dan sumbu X. Contohnya, ini yaitu ada 4 dan 2. Nah, di sini 4, di sini 2. Berarti ketemunya di sini. Lalu ada 8 dan 4. Di sini kita jaraknya 8, waktunya 4. Berarti di sini. Nah, seterusnya seperti ini. Nah, ini datanya sampai 20, 24, 28, 32, dan 36. Kenapa di sini hanya sampai ini? Karena ini tidak cukup. Jadi nanti, nah, grafiknya ada tanda panahnya seperti ini. Ini masih terus ya. Nah, jadi beginilah grafik hubungan antar jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Bentuknya linear yang menunjukkan bahwa kecepatannya itu, yang menunjukkan bahwa di sini jarak yang ditempuh bendanya itu sama. Selanjutnya, kita ke grafik hubungan antara kelajuan dan waktu. Nah, sama. Dalam membuat grafik hubungan antara kelajuan dan waktu, kita buat dulu diagramnya dulu, sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X ini sebagai waktu ya, sama seperti grafik sebelumnya. Nah, ingat, dalam mencari kelajuan, kita bagi dulu jarak yang ditempuh dengan waktunya. Nah, di sini dapat kita peroleh jaraknya 4 dibagi 2 yaitu 2. Lalu 8 kita bagi dengan waktunya yaitu 2. Nah, kelajuannya di sini dapat dilihat bahwa sama.
sehingga dia bergerak secara teratur, tidak berubah kecepatannya atau kelajuannya. Nah, kita buat skalanya, lalu kita hubungkan titik-titiknya. Ini maafnya ini kurang begitu rapi. Nah, dihasilkan grafiknya berbentuk lurus horizontal, menunjukkan bahwa dia konstan lajuannya. Lalu ke grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu. Di grafik sebelumnya, di grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu tadi, tidak ada perubahan kecepatan. Nah, di besaran-besaran pada gerak lurus, kita sudah mengetahui bahwa percepatan ini merupakan perubahan kecepatan per selang waktu tempuh. Tetapi di sini tidak ada perubahan kecepatan. Berarti percepatannya itu 0. Sehingga grafik yang dibentuk yaitu berimpit dengan sumbu X yang menunjukkan tidak adanya perubahan kecepatan sehingga percepatannya 0. Nah, jadi sudah kita peroleh 3 grafik pada gerak lurus beraturan. Sekian, semoga informasi ini atau ilmu ini bermanfaat.